Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penulisan laporan singkat, penulisan laporan formal, dan tips untuk membuat desain yang menarik. Baik, akan dilanjut oleh Kak Sumiati. Penulisan laporan singkat. Laporan singkat adalah laporan yang mencakup materi pendukung yang relatif sedikit pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary part seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Maaf, saya potong dulu sebentar. Ini komplit nggak? Enggak, Pak. Enggak komplit. Siapa yang nggak hadir? Siti Farida sama Soleh, Pak. Oh ya, Siti Farida dia memang ini ya. Nggak aktif ya, Siti Farida. Oke. Sama siapa? Soleh? Soleh, Pak. Iya. Pipit ada Pipit? Ada. Oh, Pipit ada. Oh, Soleh. Soleh kenapa dia nggak ikut? Ada kabar dari Soleh? Nggak ada konfirmasi, Pak. Nggak tahu. Nggak ada kabar. Ya. Oke, silakan dilanjut. Dilanjut, Kak. Slide-nya dilanjut, Kak. Karakteristik laporan singkat. Yang pertama, mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Dan yang kedua, berbentuk memo atau surat sepanjang 1 atau 2 halaman. Yang tiga, menekankan pada bodi atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Membuat laporan bisnis yang baik. Yang pertama, informasi yang akurat. Yang pertama, jelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret. Laporan semua fakta yang relevan. Tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Berikan bukti-bukti terhadap kesimpulan yang kita buat. Sajikan hanya bukti yang valid dan mendukung kesimpulan. Jaga bias pribadi Anda dalam suatu laporan. Keputusan yang baik. Adanya ide pokok pada permulaan suatu laporan. Mencantumkan fakta-fakta yang tersedia, menguraikan atau menceritakan fakta secara menyeluruh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menawarkan sesuatu yang dapat membuat pekerjaan atau tugas-tugas pembaca menjadi lebih mudah. Format gaya dan organisasi yang responsif. Ya, biasanya yang pertama tuh ada siapa yang berinisiatif membuat laporan, terus apa subjek yang akan dimasukkan ke dalam laporan, kapan suatu laporan itu dibuat, terus kemana laporan akan dikirim, lalu mengapa suatu laporan itu dibuat, dan bagaimana sikap pembaca. Pengorganisasian laporan singkat. Pengorganisasian laporan singkat itu ada dua. Yang pertama, pengorganisasian memo dan laporan informasional. Dibagi menjadi dua, ya ada laporan periodik berkala, laporan aktivitas personal atau individual, dan yang kedua, pengorganisasian laporan analytikal. Ya, ada tiga. Yang pertama, laporan justifikasi usulan bisnis baru di luar klien, dan laporan troubleshooting. Selanjutnya dilanjutkan, teman-teman. Dilanjut, Kak Sofi, tolong. Pengorganisasian memo dan laporan informasi. Mempunyai tujuan dasar, yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Banyak digunakan dalam dunia bisnis, mencakup laporan, pemantauan, dan operasi pengendalian, pernyataan prosedur, dan kebijakan.
Laporan aktivitas personal dan laporan dokumentasi kerja klien, informasi harus disajikan secara logis dan akurat. Next. Laporan periodik atau berkala. Laporan periodik adalah suatu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu dapat berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi bila perlu. Kebanyakan laporan disusun berdasarkan urutan. Yang pertama, tinjauan atas tanggung jawab rutin. Yang kedua, diskusi atau pembahasan proyek khusus. Yang ketiga, rencana periode yang akan datang. Yang keempat, ada analisis masalah atau problem. Laporan aktivitas personal atau individu. Suatu laporan aktivitas personal berisi suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi atau dalam perjalanan. Laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi yang penting. Biasanya ditulis dengan format memo, disusun secara kronologis atau atas dasar topik-topik yang menggambarkan minat pembaca. Pengorganisasian laporan analitikal. Laporan ini dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Umumnya ditulis untuk memberikan tanggapan terhadap munculnya kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam suatu organisasi, memberikan suatu pedoman atau penuntun kepada pembaca terhadap suatu keputusan. Laporan justifikasi. Laporan justifikasi adalah usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Usulan bisnis baru dan di luar klien. Usulan untuk pihak luar klien dimaksudkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung. Pengorganisasiannya melalui pernyataan masalah diikuti dengan pemecahan masalah. Laporan troubleshooting. Suatu laporan troubleshooting adalah dokumentasi yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Penulisan laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk untuk format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun sesuatu laporan formal sangat penting. Poin. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua ada outline untuk analisis, yang ketiga menyusun rencana kerja, yang keempat melakukan penelitian, yang kelima ada analisis data. Mengidentifikasi masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional atau laporan analitikal, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus memutuskan informasi apa yang Anda perlukan untuk menyelesaikan suatu laporan. Pertanyaan yang tepat seperti apa yang perlu ditentukan, mengapa masalah tersebut penting, menggubahkan kalimat infinitif, dan menggunakan pertanyaan. Baik, akan saya lanjutkan. Kedua, outline untuk analisa. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, Anda dapat mulai melakukan penelitian. Untuk mengorganisasi suatu penelitian, Anda perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pernyataan khusus seperti 1. Mengembangkan struktur yang logis. 2. Aturan pembagian. Ketiga, ada menyusun outline pembuka. Yang ketiga, menyusun rencana kerja. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan memuat kerangka, selanjutnya Anda perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka seperti pendahuluan.
1. Permasalahan yang dihadapi. 2. Maksud dan skop atau ruang lingkup. 3. Pembahasan atau urusan tugas setelah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan. 4. Melakukan penelitian. Saat Anda mengumpulkan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Apabila Anda melakukan penelitian secara berkelompok, Anda harus dapat melakukan koordinasi dengan anggota lainnya. 1. Sumber-sumber primer, memberikan informasi atau data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli atau tangan pertama untuk tujuan tertentu. Kedua, ada sumber-sumber sekunder, memberikan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu. Data sekunder tersebut berasal dari laporan tangan kedua. Dan yang terakhir ada analisa data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang Anda inginkan, selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan Anda tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah Anda temukan tersebut. 1. Perhitungan statistik. 2. Kesimpulan. 3. Rekomendasi. Ciri-cirinya adalah terdapat halaman judul, surat pernyataan penyerahan, daftar isi, ikhtiar yang mengawali laporan, pendahuluan, isi laporan yang jelas, bahasa formal, mencantumkan tabel, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Tips membuat desain presentasi yang menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. 1. Penguasaan program aplikasi presentasi. Kedua, ada teori warna. Ketiga, susun huruf alias tipografi. Keempat, membuat desain dan template yang menarik. 5. Menggunakan efek transisi pada slide presentasi. 6. Menggunakan animasi. Dan 7. Menyimpan dan ekspor file. Membuat desain presentasi yang menarik. Ada 1 foto 1000 kata, warna, kontras, dan spasi, say no to mostly animation, konten dan tipografi yang efektif, pintar atau bahkan lucu, cukup 20 menit, terapkan rule of 3, fokus, cerita yang menarik, akhir yang luar biasa. Terima kasih. Ada pertanyaan?